Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irma Santi Fajrin. Saya adalah dosen program studi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado. Beberapa mata kuliah yang saya ampuh diantaranya konsep asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi, asuhan kebidanan esensial kehamilan, asuhan kebidanan persalinan, asuhan kebidanan esensial nifas, neonatus, bayi balita dan anak prasekolah, komunikasi efektif dalam praktik kebidanan, patofisiologi dalam kebidanan, praktik klinik kebidanan 1 dan praktik klinik kebidanan 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah konsep asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode MKBD.65324 dengan bobot 2 SKS teori yang disajikan untuk mahasiswa semester 5 tingkat 3 program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, CPL 2, dan CPL 3. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa CPMK. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan asuhan kebidanan pada pranikah. CPMK 2 mahasiswa mampu melakukan manajemen asuhan kebidanan pranikah. CPMK 3 mahasiswa mampu menjelaskan asuhan kebidanan pada prakonsepsi. CPMK 4 mahasiswa mampu melakukan screening prakonsepsi. Dan CPMK 5 mahasiswa mampu melakukan manajemen asuhan kebidanan prakonsepsi. Mata kuliah konsep asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi merupakan pembelajaran yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum menikah dan sebelum kehamilan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang asuhan kebidanan pranikah dan asuhan kebidanan pada prakonsepsi dalam praktik kebidanan. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep penting yang meliputi konsep dasar asuhan pranikah dan konsep dasar kesehatan reproduksi prakonsepsi guna mempersiapkan calon pasangan menuju kehamilan yang sehat dan terencana. Materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi konsep dasar reproduksi prakonsepsi, persiapan dan perencanaan kehamilan sehat, konseling persiapan kehamilan sehat dengan kondisi khusus, dan penerapan bukti ilmiah dalam konseling kesiapan psikologis menuju kehamilan sehat. Bentuk dan metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok kecil, studi kasus, dan tanya jawab. Metode tersebut berfokus pada student-centered learning, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, serta berdiskusi memecahkan kasus. Sementara itu, untuk proses asesmen dilakukan berdasarkan pedoman penilaian pembelajaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado tahun 2025, di mana untuk rubrik mata kuliah teori terdiri dari beberapa komponen, yaitu tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 50%. Untuk tugas terdiri dari beberapa aspek penilaian, yaitu penguasaan materi, kreativitas dan orisinalitas, referensi, dan penyajian. UTS dan UAS terdiri dari sikap 15% dan pengetahuan 85%. Sikap terdiri dari aspek disiplin, etika akademik, dan partisipasi. Untuk pengetahuan terdiri dari aspek pemahaman konsep, analisis, dan aplikasi, serta ketepatan jawaban. Untuk materi kali ini berada di CPMK 3 pada pertemuan keempat dengan indikator mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi prakonsepsi, melakukan persiapan dan perencanaan kehamilan sehat, serta memberikan konseling persiapan kehamilan sehat termasuk pada kondisi khusus. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bersyukur. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini, pada mata kuliah konsep asuhan kebidanan, pada pranikah dan prakonsepsi, kita masuk pada pertemuan keempat. Tentang materi apa? Kesehatan reproduksi, prakonsepsi, hingga konseling kehamilan sehat. Ya, betul sekali. Ya, namun sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon kesediaan salah satu mahasiswa boleh berkenan memimpin doa, silakan. Ya, terima kasih Ingriani, silakan maju ke depan. Baik, sebelum kita memulaikan kegiatan perkuliahan di saat ini, kita akan berdoa dan izinkan saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini dengan kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan kegiatan perkuliahan di saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semua Tuhan, baik Ibu yang akan memaparkan materi untuk kami dan kami yang akan mengikuti materi. Engkau berikan hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami materi-materi ini. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dan persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Baik, terima kasih kepada Saudari Ingriani. Dipersilakan duduk kembali. Baik, adik-adik mahasiswa, sebelum kita masuk pada materi keempat, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa itu masa konsepsi? Angkat tangan bagi yang mengetahuinya. Ya, siapa ya? Oke, Rinesha silakan. Baik Ibu, izin menjawab. Jadi masa prakonsepsi itu adalah masa sebelum kehamilan di mana pasangan mempersiapkan kondisi fisik, gizi dan juga psikologis sebelum merencanakan kehamilan. Baik, betul sekali Rinesha untuk jawabannya. Nah, sekarang kita harus ketahui bersama kenapa masa prakonsepsi itu penting untuk disiapkan. Ada yang tahu? Ya, oke. Silakan Arin. Oke, baik Ibu. Kenapa masa prakonsepsi itu penting? Karena kesiapan sebelum hamil itu menentukan kualitas kehamilan yang bakal dijalani nanti dan juga mencegah risiko komplikasi. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Rinesha dan Arin. Mari kita berikan aplaus. Baiklah, kita akan lihat tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, konsep dasar kesehatan reproduksi prakonsepsi. Yang kedua, persiapan perencanaan kehamilan sehat. Dan yang ketiga, konseling persiapan kehamilan sehat dan kondisi khusus. Ya, kita akan masuk pada materi pertama, konsep dasar kesehatan reproduksi prakonsepsi. Ya, kita akan memahami bagaimana definisi, ruang lingkup, dan pentingnya masa prakonsepsi pada proses kehamilan yang sehat. Apa itu masa prakonsepsi? Ada yang bisa membantu bacakan? Silakan, boleh bacakan, bantu Ibu. Masa prakonsepsi adalah? Jadi Ibu, masa prakonsepsi adalah periode sebelum terjadinya konsepsi atau pembuahan, yaitu saat pasangan mempersiapkan kondisi fisik, gizi, dan psikologis terbaik sebelum merencanakan kehamilan. Ya, hal ini juga merupakan rujukan yang paling mutakhir dari pedoman Preconception Care dari WHO dan pedoman kesehatan reproduksi kesehatan Kementerian RI, acuan utama dalam menetapkan standar pelayanan prakonsepsi. Kesiapan sebelum hamil menentukan kualitas kehamilan yang akan dijalani. Sama seperti tadi yang sudah direview pada saat awal, sebelum masuk materi dari Saudari Rinesha dan Arina. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ruang lingkup kesehatan reproduksi pada prakonsepsi ini mencakup apa saja ya. Yang pertama, ada penilaian status kesehatan umum dan juga reproduksi calon ibu dan ayah. Yang kedua,
identifikasi dan pengelolaan dari faktor risiko itu sendiri sebelum terjadi kehamilan, ya. Dan yang ketiga, ada edukasi gizi, kemudian gaya hidup sehat seperti apa, dan kesiapan dari psikososialnya, ya. Mari kita lihat bersama. Nah, faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi prakonsepsi. Yang pertama tadi apa? Status gizi, ya. Kita lihat bersama, asupannya seperti apa yang harus dikonsumsi oleh ibu yang sedang mempersiapkan kehamilannya. Tentunya asupan makronutrien dan mikronutrien, ya. Terutama asam folat itu sangat-sangat penting dikonsumsi oleh seorang wanita yang dalam masa mempersiapkan kehamilan. Kemudian zat besi. Setelah itu apa lagi? Ada protein, ya. Kemudian riwayat kesehatan perlu dikaji. Bagaimana riwayat penyakitnya, riwayat obstetrinya, riwayat reproduksi sebelumnya. Ya, itu penting bagi seorang bidan mengkaji bagaimana riwayat kesehatan calon ibu dan suaminya. Ya, faktor yang selanjutnya dalam hal untuk mempengaruhi kesehatan reproduksi prakonsepsi yaitu terkait gaya hidup. Kita harus kaji bagaimana gaya hidup dari pasangan tersebut, ibu dan ayah, ya, yang sedang mempersiapkan kehamilan. Seperti apa? Bagaimana aktivitas fisiknya? Apakah terpapar dari zat-zat kimia? Kemudian bagaimana kesehariannya? Apakah mengkonsumsi rokok dan meminum alkohol? Kemudian itu kita perlu tanyakan, ya. Selanjutnya ada faktor psikososial, kesiapan mental dari sang ibu dan juga sang ayah. Selain itu, dukungan pasangan, apakah memang saling mendukung untuk proses kehamilan ini? Dan selanjutnya adalah tingkat stres dan kecemasan. Karena tingkat stres dan kecemasan yang tinggi itu juga sangat mempengaruhi proses terjadinya sebuah kehamilan. Ya, dari keempat faktor ini, kira-kira faktor yang mana yang paling sering dilewatkan oleh para pasangan untuk disiapkan menuju kehamilan sehat? Yang mana kira-kira? Ya, baik. Silakan Saudara Indri. Menurut saya faktor psikososial, Bu, karena banyak pemeriksaan hanya dilakukan pemeriksaan fisik saja, tapi lupa menyiapkan kesehatan mental bagi pasangan yang mau menikah. Ya, tepat sekali Saudari Indri, terima kasih untuk jawabannya yang sangat bagus. Jadi memang betul sekali faktor psikososial ini paling sering terlewatkan oleh calon pasangan dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat. Padahal faktor ini merupakan faktor yang penting dan akan erat kaitannya dengan materi terakhir kita terkait materi konseling pada persiapan kehamilan yang sehat. Sekarang kita masuk pada materi kedua tentang persiapan dan perencanaan kehamilan sehat. Nah, langkah nyata ini perlu disiapkan oleh pasangan agar kehamilan berjalan sehat dan terencana dengan baik. Ya, mari kita lihat bersama. Ada 4 langkah untuk menuju persiapan kehamilan sehat. Langkah yang pertama, pemeriksaan pranikah atau prakonsepsi, screening kesehatan umum, ya, laboratorium dasar dan juga status imunisasi. Apakah dia sudah imunisasi TT secara lengkap, ya. Kedua, status gizi dan suplementasi. Perbaikan gizi seimbang serta suplementasi asam folat sejak sebelum hamil. Dan yang ketiga, yaitu gaya hidup sehat, aktivitas fisik teratur, hindari rokok, dan kelola berat badan yang ideal bagi kedua pasangan, baik istri maupun suami. Dan yang terakhir adalah deteksi dini resiko, ya. Identifikasi kondisi komorbid atau genetik, ya. Bagaimana dapat ditangani sebelum kehamilan itu terjadi. Ya, selanjutnya adalah perencanaan kehamilan yang terarah. Perencanaan kehamilan bukan hanya soal kesiapan fisik semata, ya, tetapi juga pengaturan jarak dari kehamilan itu sendiri dan kesepakatan bersama antara kedua belah pasangan mengenai waktu yang tepat untuk hamil. Nah, diskusikan kesiapan finansial
kemudian emosional dan dukungan keluarga, kemudian pertimbangkan jarak yang ideal antara kehamilan dan juga pemulihan kondisi ibu tersebut, dan yang terakhir libatkan tenaga kesehatan dalam menyusun rencana persalinan yang awal. Nah, jarak antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang berikutnya menurut WHO paling aman yaitu lebih dari sama dengan 24 bulan. Ya, itu jarak yang aman dari kehamilan pertama ke kehamilan selanjutnya. Ya, sekarang kita akan berdiskusi kecil bersama. Jadi kasusnya adalah jika ada pasangan yang datang kepada Anda sebagai seorang bidan dan dia ingin berkonsultasi untuk mempersiapkan kehamilannya dalam 6 bulan ke depan, kira-kira konseling apa yang mau Anda berikan kepada pasangan tersebut? Hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pasangan tersebut? Silakan diskusi kecil sesama teman kelompok ya. Ya, baik semuanya, mohon perhatian. Waktu diskusi telah selesai. Mohon lihat kepada Ibu kembali. Silakan posisi duduknya diperbaiki kembali. Waktu diskusi sudah selesai. Ibu mohon kesediaan satu kelompok saja untuk boleh menyampaikan pendapatnya. Silakan, kelompok mana? Angkat tangan. Oke, silakan dari kelompok Siti. Terima kasih Ibu atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami bahwa sepakat pasangan tersebut perlu melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah terlebih dahulu, memperbaiki status gizi dengan suplemen asam folat, serta memulai gaya hidup sehat sejak sekarang agar kondisi tetap optimal saat memasuki bulan ke-6. Baik, berikan aplaus untuk kelompok Siti. Jawaban yang sangat baik. Jadi kita ketahui bersama persiapan kehamilan yang sehat itu perlu disiapkan dari jauh-jauh hari, bukan hanya dari hitungan minggu belaka. Ya, sekarang kita beranjak pada materi terakhir, yaitu tentang konseling persiapan kehamilan sehat dan kondisi khusus. Next slide. Kita ketahui bahwa prinsip dasar konseling persiapan kehamilan sehat yaitu 1. Mendengar aktif, ya. Yang kedua, informasinya harus berimbang. Dan yang ketiga adalah kita menghormati seluruh keputusan dari klien. Ya, selanjutnya kita akan berbicara terkait konseling pada persiapan kehamilan dengan kondisi khusus. Yang pertama yaitu riwayat infertilitas. Klien dengan riwayat memiliki kesulitan dalam memperoleh keturunan cenderung lebih cemas dalam mempersiapkan kehamilannya. Yang kedua adalah riwayat obstetri yang buruk, seperti riwayat keguguran, lahir mati, atau komplikasi kehamilan sebelumnya meningkatkan kekhawatiran dari klien juga. Dan yang ketiga adalah komorbid tertentu, contohnya kondisi medis penyerta seperti hipertensi, yang kedua diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini itu memerlukan konseling yang lebih mendalam untuk menangani resiko yang mungkin akan terjadi ke depannya. Dalam hal ini, kesiapan psikologis adalah bagian dari kehamilan sehat. Ya, klien dengan kondisi khusus di atas berisiko lebih tinggi mengalami tingkat kecemasan. Bukan hanya saat konseling saja, tetapi kecemasan itu bisa saja terus timbul sampai dia menyelesaikan atau terus dalam proses kehamilannya. Ya, kesimpulannya bahwa kesiapan psikologis adalah bagian dari kehamilan sehat. Klien dengan kondisi khusus di atas sangat beresiko mengalami kecemasan yang lebih tinggi daripada yang tidak beresiko. Bukan hanya saat konseling, tetapi berpotensi berlanjut hingga masa kehamilan nantinya. Ya, kita akan lihat berikutnya, materi ini adalah penerapan dari bukti evidence based atau penelitian yang saya sendiri lakukan bersama tim, yaitu tentang pengaruh prenatal yoga terhadap tingkat kecemasan ibu hamil trimester 3. Ya, latar belakang dalam sebuah penelitian yang ibu lakukan bahwa kecemasan ibu hamil trimester 3 umum terjadi dipicu antara lain oleh kekhawatirannya dalam proses menjelang persalinan. Kemudian, intervensi non-farmakologis ya, itu sangat dapat diberikan tanpa terjadi efek samping obat. Dan terakhir, prenatal yoga dipilih sebagai intervensi
karena menggabungkan relaksasi pernapasan dan latihan fisik ringan. Sehingga kita bisa menjelaskan kepada ibu, mengenalkan ya, mensosialisasikan sedari sekarang dalam masa persiapan kehamilan bahwa ada prenatal gentle yoga untuk dilaksanakan dan bisa diberikan kepada ibu hamil yang sedang proses persiapan kehamilannya. Ya, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa adanya perbedaan bermakna pada rata skor kecemasan sebelum dan sesudah diberikan prenatal gentle yoga. Dan ibu-ibu yang melaksanakan prenatal gentle yoga selama masa kehamilannya, terbukti ibu-ibunya menjadi lebih sehat dan bugar. Ya, mengapa ini relevan sejak fase prakonsepsi? Ya, konseling prakonsepsi kita harus mendeteksi kondisi khusus. Kemudian kita juga bisa mengedukasi teknik prenatal gentle yoga dan itu merupakan bekal antisipatif pada ibu saat dia menjalani proses kehamilannya terutama di trimester 2 dan 3. Poin kuncinya adalah edukasi teknik relaksasi seperti prenatal yoga idealnya sudah diperkenalkan sejak konseling prakonsepsi ya, bukan menunggu trimester 3 ataupun trimester 2. Khususnya bagi klien dengan riwayat infertilitas, riwayat obstetri buruk, dan komorbid secara klinis lebih rentan mengalami sebuah kecemasan. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oh iya, silakan Nur, berdiri. Izin bertanya Ibu, kalau ada klien yang belum menikah tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda kecemasan berlebihan terkait rencana kehamilannya, apakah tetap bisa diedukasi soal manajemen kecemasan ini? Ya, baik Nur, pertanyaan yang sangat bagus. Sebelum Ibu jawab, kira-kira adakah yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan Nur? Oh iya, silakan. Menurut saya tetap bisa teratasi karena dapat menurunkan kecemasan. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Namun izin Ibu untuk melengkapi jawaban dari Saudari Fitri bahwa manajemen edukasi kecemasan itu bisa dilakukan sejak masa prakonsepsi. Itu merupakan tindakan antisipatif ya. Jadi seorang ibu hamil mendapatkan edukasi bukan pada saat nanti dia setelah hamil. Pada saat masa prakonsepsi itu sudah bisa diberikan edukasi. Contoh edukasinya banyak, salah satunya edukasi persiapan kehamilan, edukasi terkait teknik relaksasi, edukasi terkait teknik prenatal gentle yoga, seperti itu. Baik, kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan keempat ini sudah selesai. Namun, apakah ada satu orang atau dua orang mahasiswa yang boleh membantu Ibu menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, Saudara Naila Saloko, silahkan. Bagaimana kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Izin Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berdasarkan pembelajaran hari ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kehamilan sehat dapat dipersiapkan sejak masa prakonsepsi. Mencakup kesiapan fisik melalui pemeriksaan dan perbaikan gizi, serta kesiapan psikologis melalui konseling, termasuk bagi klien dengan kondisi khusus yang lebih rentan mengalami kecemasan. Ya, jawaban yang sangat baik, kita kasih aplaus untuk Naila. Jadi, kesimpulannya adalah satu benang merah menuju kehamilan sehat. Konsep dasar, kita harus paham dulu prakonsepsi sebagai fondasi. Yang kedua, persiapan dan perencanaan, menyiapkan aspek fisik dan gizi calon ibu. Yang ketiga, konseling dan kondisi khusus, menyiapkan aspek psikologis termasuk manajemen kecemasan. Ingat baik-baik, kehamilan sehat mencakup kesiapan fisik sekaligus kesiapan psikologis. Dan kedua hal tersebut dibangun sejak masa prakonsepsi. Di akhir evaluasi pada pertemuan ini, silahkan adik-adik mahasiswa membuka platform Edlink-nya ya. Di sana sudah tersedia kuis ya pada pertemuan keempat dan kuis tersebut terdiri dari 5 soal kasus
untuk melihat bagaimana kedalaman Anda dalam memahami materi pada pertemuan keempat ini. Nah, hasil dari kuis tersebut akan menjadi tolak ukur sebagai hasil evaluasi pembelajaran pada materi keempat. Dipersilakan untuk mengakses Edlink saat ini. Terima kasih atas semua perhatian dan kerjasama yang telah Anda berikan pada sesi pertemuan keempat ini. Semoga semua materi yang telah disampaikan pada pertemuan ini dapat bermanfaat dan kelak dapat Anda aplikasikan sebagai calon bidan di tatanan pelayanan kesehatan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi.